dari keluarga priayi Sunda ternama, yaitu ayahnya bernama R. Rangga Somanegara dan ibunya bernama R.A. Raja Permas. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan, hingga akhirnya sang ayah dihukum dan dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintahan Hindia Belanda, hingga meninggal di sana. Meski pada saat itu melanggar adat istiadat, orang tua Dewi Sartika tetap bersikukuh untuk menyekolahkannya ke sekolah Belanda. Sepeninggalan ayahnya, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya, yaitu kakak dari ibunya yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari pamannya, ia mendapatkan didikan mengenai adat kesundaan, sedangkan wawasan kebudayaan barat dia peroleh berkat didikan seorang nyonya asisten Presiden bangsa Belanda. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat menjadi seorang pendidik dan kegigihannya untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, ia sering memperagakan praktik ketika dia di sekolah. Ia mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikan sebagai alat bantu belajar. Sejak kecil, saat Dewi Sartika mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka, memang sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Sejak anak-anak, ia sudah senang memerankan perilaku seorang guru, seperti bermain sekolah-sekolahan dengan teman sebayanya, dan Dewi kecil selalu berperan sebagai seorang guru. Hingga ketika itu, pada saat Dewi Sartika berusia 10 tahun, Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditujukan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Hal tersebut menjadi gempar karena waktu itu belum banyak anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu dan diajarkan oleh seorang anak perempuan. Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan. Maka, ia berjuang mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat, yang ketika itu ia sudah tinggal di Bandung. Pernikahan Dewi Sartika. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kadruan Aga Surwinata. Ia merupakan seseorang yang memiliki visi dan cita-cita yang sama. Raden Kadruan Aga Surwinata adalah seorang guru di Sekolah Karang Pamulang, yang saat itu merupakan sekolah latihan guru. Wafatnya Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan upacara sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineang. 3 tahun kemudian, makamnya dipindahkan di kompleks pemakaman Bupati Bandung. Perjuangan Dewi Sartika mendirikan sekolah. Perjuangan Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah tidak sia-sia. Ia dibantu oleh kakeknya yang bernama R.A. Martanegara dan Den Hamir yang menjabat sebagai inspektur kantor pengajaran ketika itu. Pada tahun 1904, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang dinamai Sekolah Istri. Sekolah tersebut hanya memiliki 2 kelas, sehingga tidak cukup untuk menampung aktivitas sekolah. Maka, untuk ruang belajar, ia harus meminjam sebagian ruang kepatihan Bandung. Awalnya, murid di sekolah tersebut hanya 20 orang. Murid-murid yang hanya wanita itu diajarkan cara berhitung, membaca, menulis, menjahit, merendam, menyulam, bahkan diajarkan pelajaran agama. Sekolah istri terus mendapat perhatian positif dari masyarakat. Murid-murid bertambah menjadi banyak, bahkan hingga ruang kepatihan Bandung yang sebelumnya dipinjam juga tidak lagi cukup untuk menampung murid-murid. Untuk mengatasinya, sekolah istri akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih luas.
dengan berjalannya waktu sekitar 6 tahun sejak didirikannya pada tahun 1910. Nama sekolah Isteri diganti dengan nama sekolah keutamaan istri. Perubahan bukan cuma pada namanya saja, tapi terdapat tambahan pelajaran di dalamnya. Dwi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik, mandiri, luwes, bahkan ibu rumah tangga yang terampil. Maka dari itulah pelajaran yang berhubungan dengan pembinaan rumah tangga banyak pula ia berikan di dalam mengajar. Ia menutupi biaya operasional sekolah dengan cara membanting tulang, mencari dana, jerih payah yang tidak dirasakan sebagai beban, tapi berganti menjadi kepuasan batin karena ia telah berhasil mendidik kaumnya. Salah satu semangat yang dimilikinya yaitu dorongan dari berbagai pihak, terutama dari Raden Kaduan Aga Surawinata Saumia, yang telah banyak membantunya mewujudkan perjuangan baik tenaga maupun pemikiran. Pada tahun-tahun berikutnya, di beberapa wilayah Pasundaan bermunculan berbagai sekolah istri yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dwi Sartika. Pada tahun 1912 sudah berdiri sekitar 9 sekolah istri di kota-kota kabupaten. Memasuki usia ke-10 yaitu pada tahun 1914. Nama sekolah istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri, Sekolah Keutamaan atau Sekolah Keutamaan Perempuan. Kota-kota kabupaten wilayah Pasundaan yang memiliki Sekolah Keutamaan Istri tinggal 3/4. Semangat ini menjebrak ke Bukit Tinggi, di mana Sekolah Keutamaan Istri didirikan oleh Encik Rama Saleh. Penghargaan untuk Dewi Sartika. Jika para pahlawan lainnya melakukan perjuangan untuk bangsa melalui perang frontal seperti angkat senjata, namun Dewi Sartika memilih perjuangan melalui pendidikan. Meskipun bentuk dan cara perjuangan yang dilakukan Dewi Sartika berbeda, beliau patut disebut seorang pahlawan karena telah berbuat sesuatu yang heroik untuk bangsanya, sesuai dengan kondisi zamannya. Dengan semangat kegigihan dan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negeri, sekolah yang didirikan dengan sebagai saran pendidikan kaum wanita bisa berdiri terus, bahkan menjadi panutan di daerah lain. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966.